Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia dari Prodi PJJ Manajemen Unesia. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Nama perusahaannya itu PT Unilever Indonesia Tbk, kode sahamnya UNVR, sektor industri barang konsumen atau consumer goods, khususnya subsektor household dan personal care, produk kebutuhan rumah tangga dan juga perawatan pribadi. Kemudian tahun laporan keuangan yang digunakan yaitu tahun 2024 dengan perbandingan pada tahun 2023. Lokasi kantor pusatnya di Geraha Unilever, BSD Green Office Park, Tangerang Selatan. Status perusahaannya perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, ruang lingkup bisnis PT Unilever itu bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan juga distribusi produk kebutuhan sehari-hari, kemudian produk mencakup perawatan pribadi, rumah tangga, serta makanan dan minuman. Mengelola berbagai merek ternama seperti Lifebuoy, Sunsilk, Pepsodent, dan masih banyak lagi. Kemudian memiliki jaringan distribusi yang luas hingga menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Analisis menggunakan rasio keuangan. Yang pertama itu analisis rasio likuiditas. Di sini saya menggunakan dua rasio, yaitu current ratio dan quick ratio. Dan saya menggunakan tahun 2024 dan juga perbandingannya tahun 2023. Di tahun 2024 itu terdapat memiliki angka 0,45 dan di tahun 2023 angkanya 0,55 untuk current ratio. Jadi likuiditas menurun karena aset lancar semakin tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Jadi cara bacanya itu dari tahun 2023 ke 2024 ya. Cara baca itu dari kanan ke kiri. Jadi dari 2023 ke 2024 itu menurun. Di 2023 itu 0,55, sedangkan di 2024 itu 0,45. Nah, begitu juga dengan quick rasionya, itu menurun lagi. Di tahun 2023 itu 0,34, sedangkan di tahun 2024 0,23. Jadi kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan aset paling liquid melemah, menunjukkan ketergantungan lebih besar pada persediaan. Jadi likuiditas perusahaan itu mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Terlihat dari turunnya current ratio dan juga quick ratio. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin melemah, baik dari sisi aset lancar secara keseluruhan maupun aset paling liquid seperti kas dan piutangnya. Penurunan quick ratio yang lebih tajam juga mengindikasikan bahwa perusahaan semakin bergantung pada persediaan untuk menutup kewajiban lancarnya, sehingga meningkatkan rasio apabila persediaan sulit dicairkan menjadi kas. Seperti itu. Kemudian ini tabel perhitungannya. Jadi saya bisa mendapatkan angka current ratio dan quick ratio itu dari rumus ini. Dari aset lancar dibagi liabilitas lancar. Aset lancarnya juga diketahui dari laporan keuangan PT Unilever Tbk yang saya dapat. Ini 5.280.548 rupiah. Jadi ini dari aset lancarnya. Kemudian dari liabilitas lancar juga saya dapat dari sini, dari angka ini, dari 11.830.201 rupiah. Begitupun di tahun 2023 saya mendapatkan angka-angka itu dari laporan keuangannya, dan di quick ratio juga dari rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar gitu. Aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar maksudnya. Jadi kalau di current ratio aset lancar langsung dibagi liabilitas lancar, kalau di quick ratio aset lancar dikurangi persediaan dulu baru dibagi liabilitas lancar. Seperti itu untuk mendapatkan angka-angkanya didapatkan dari laporan keuangan PT Unilever Tbk. Kemudian yang kedua itu adalah analisis rasio solvabilitas. Di sini saya menggunakan rasio debt to asset ratio atau DAR. Didapatkan angka 0,87 dan di 2023 didapatkan angka 0,80. Nah, di sini meningkat ya, dari tahun 2023 ke 2024 itu meningkat. Kemudian analisisnya itu jadi beban utang perusahaan meningkat, menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang semakin besar. Resiko keuangan perusahaan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk rasio yang kedua itu saya menggunakan debt to equity ratio atau DER.
Di sini dari 2024 6,47 dan di 2023 3,93. Ini juga meningkat dan meningkatnya itu cukup tinggi. Jadi ketergantungan perusahaan pada pembiayaan utang meningkat tajam, nilai DER yang tinggi menunjukkan struktur modal semakin agresif dan risiko solvabilitas juga meningkat. Jadi secara keseluruhan, struktur pemodalan perusahaan pada 2024 menunjukkan resiko yang lebih tinggi, bisa dilihat angka-angkanya lebih tinggi dibandingkan 2023. Kenaikan pada DAR, debt to asset ratio, dan DER, debt to equity ratio, mengindikasikan bahwa perusahaan semakin banyak menggunakan utang untuk membiayai asetnya, bahkan dengan peningkatan DER yang cukup tajam, karena cukup tinggi juga peningkatannya dari 2023 ke 2024 DER-nya, menunjukkan ketergantungan yang besar pada pembiayaan eksternal. Kondisi ini membuat perusahaan lebih rentan terhadap tekanan keuangan, terutama jika terjadi penurunan pendapatan atau kenaikan biaya bunga, sehingga tingkat keamanan solvabilitasnya menjadi lemah. Dan untuk tabel perhitungannya juga saya mendapatkan angka-angka itu dari laporan keuangannya. Jadi di rumusnya itu untuk DAR menggunakan rumus total utang, total liabilities dibagi total aset. Kalau misalnya DER-nya dari rumus total utang, total liabilities dibagi equity. Didapatkan angka-angka yang tadi itu dari sini, dari laporan keuangannya. Kemudian saya bisa lanjut ke analisis yang ketiga. Jadi analisis yang ketiga itu adalah analisis rasio profitabilitas. Di sini saya menggunakan rasio NPM dan juga ROA, net profit margin, dan juga return on asset atau ROA. Di sini di 2024 didapatkan angka 9,39% dan di 2023 11,66%, terjadi penurunan dari 2023 ke 2024. Profitabilitasnya menurun karena laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Efisiensi pengendalian biaya atau kemampuan menghasilkan laba melemah. Kemudian di ROA-nya didapatkan angka 20,63 di 2024. Kemudian di 2023 didapatkan angka 26,95%. Ini juga lagi-lagi angkanya menurun dari 2023 ke 2024. Jadi tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba menurun. Aset yang dimiliki tidak menghasilkan laba sebesar tahun 2023, menunjukkan penurunan kinerja operasional. Jadi secara keseluruhan tingkat profitabilitas perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan NPM atau net profit margin menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan semakin kecil, mengindikasikan melemahnya efisiensi dalam mengendalikan biaya atau menghasilkan laba. Hal ini diperkuat oleh turunnya ROA atau return on asset, yang berarti aset yang dimiliki perusahaan tidak mampu menghasilkan laba tinggi setinggi tahun sebelumnya. Kombinasi kedua rasio ini mencerminkan penurunan kinerja operasional dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian ini untuk tabel perhitungannya dari net profit margin atau NPM dan juga return on asset atau ROA. Untuk NPM-nya dengan rumus laba bersih atau net income dibagi penjualan atau sales or revenue. Kemudian ROA-nya digunakan rumus laba bersih net income, masih sama dengan net income dibagi total aset. Kemudian dihasilkan angka-angka seperti berikut. Kemudian yang terakhir itu analisis rasio aktivitas. Jadi saya menggunakan total asset turnover atau TATO dan inventory turnover. Jadi pada 2024 dihasilkan 2,19 kali dan di 2023 2,31. Ini juga menurun. Kemudian di inventory turnover-nya 2024 7,35 kali dan di 2023 8,01 kali, ini juga menurun. Jadi di total aset turnover-nya, efisiensi penggunaan asetnya menurun. Perusahaan menghasilkan penjualan yang lebih rendah untuk setiap rupiah aset dibanding tahun sebelumnya, dan perputaran persediaan melambat menunjukkan barang lebih lama tersimpan di gudang. Hal ini dapat mengindikasikan penurunan permintaan atau efisiensi manajemen persediaan. Secara keseluruhan, efisiensi operasional perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2024. Turunnya total asset turnover menunjukkan bahwa perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Kondisi ini diperparah oleh melemahnya perputaran persediaan yang terlihat dari penurunan inventory turnover, sehingga barang lebih lama bertahan di gudang. Kombinasi kedua rasio ini mengindikasikan adanya pelambatan aktivitas operasional atau penurunan permintaan yang berdampak pada efisiensi keseluruhan perusahaan.
Kemudian di tabel perhitungannya, jadi saya mendapatkan total asset turnover itu dari rumus penjualan dibagi total aset dan inventory turnover dari HPP dibagi persediaan. Seperti itu. Kemudian analisis trennya, jadi terjadi perubahan signifikan kinerja keuangan antara tahun 2023 dan juga 2024. Rasio likuiditas, current ratio, dan quick ratio mengalami penurunan, menandakan melemahnya kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian rasio struktur pendanaan, DAR dan DER, meningkat, menunjukkan proporsi utang yang semakin besar dan meningkatnya resiko keuangan. Dan rasio profitabilitas NPM dan ROA-nya menurun, mengindikasikan penurunan efisiensi laba dan kemampuan aset dalam menghasilkan keuntungan. Rasio aktivitas, TATO, dan inventory turnover juga mengalami penurunan, mencerminkan berkurangnya efektivitas penggunaan aset dan melambatnya perputaran persediaan. Kemudian, secara keseluruhan terdapat tren penurunan kinerja keuangan yang perlu menjadi perhatian manajemen untuk perbaikan di periode selanjutnya. Jadi kesimpulannya, secara umum kondisi keuangan perusahaan melemah pada sebagian besar indikator. Likuiditas menurun dan ketergantungan pada utang juga meningkat, sehingga resiko keuangannya lebih tinggi. Profitabilitas dan efisiensi operasional juga menurun, diikuti melemahnya efektivitas pengelolaan aset. Diperlukan langkah perbaikan melalui pengendalian biaya, optimalisasi operasi, dan juga penataan struktur pembiayaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.